Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kendati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga, namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu, ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu, Menpan RB Rini Widyantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Taufan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda.
Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif, yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN-RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga. Namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu Menpan RB Rini Widiantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak. Oke.
Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya. P3K ya. Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif. Yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN-RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga. Namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah
pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu, Menpan RB Rini Widyantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Taufan Pawi juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K, Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif, yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025.
Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2, nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga, namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu, Menpan RB Rini Widiantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tokon Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN.
Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif, yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN-RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga. Namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu Menpan RB Rini Widyantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K
mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak Anies. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif. Yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN-RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign.
Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kendati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga, namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu, ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu, Menpan RB Rini Widyantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Taufan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif, yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal.
Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga. Namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu Menpan RB Rini Widiantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian
Tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif. Yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN-RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga. Namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024
harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu, Menpan RB Rini Widyantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak Anies. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif, yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi
mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Kurang lebih. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga, namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu, ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu, Menpan RB Rini Widiantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Taufan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah.
mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif, yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN-RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga, namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu, Menpan RB Rini Widiantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan
ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak Anies. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif. Yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN-RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbalsi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbalsi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga. Namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja.
Atas hal itu, ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu, Menpan RB Rini Widyantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K, Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif, yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal formasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan formasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan.
Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga. Namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu Menpan RB Rini Widyantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua,
bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif. Yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN-RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga. Namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu Menpan RB Rini Widiantini dalam keterangan terbaru
mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak Anies. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif, yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN-RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan
Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga, namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu, Menpan RB Rini Widyantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K, Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif.
yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN-RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga, namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu, Menpan RB Rini Widiantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak Anies. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan.
Tadi Pak Tokon Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif. Yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN-RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga. Namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak.
pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu, Menpan RB Rini Widyantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak Anies. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif, yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah,
Jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga, namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu, Menpan RB Rini Widiantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Taufan Pawi juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi
negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif. Yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN-RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga. Namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu, Menpan RB Rini Widyantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026.
Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya. Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak Anies. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif. Yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN-RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign.
Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga, namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu, ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu, Menpan RB Rini Widiantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif, yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal.
Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga. Namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu Menpan RB Rini Widyantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Taufan Pawi juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan, kemudian
tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif, yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN-RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal formasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan formasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga, namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024
harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu, Menpan RB Rini Widyantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak Anies. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif, yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi
mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga, namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu, ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu, Menpan RB Rini Widyantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak Anies. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah.
mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Kurang lebih. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif, yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN-RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Kurang lebih. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kendati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga. Namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu Menpan RB Rini Widiantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan
ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak Anies. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif, yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN-RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga. Namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja.
Atas hal itu, ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu, Menpan RB Rini Widyantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak Anies. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif. Yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal formalsi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan formalsi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan.
Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga. Namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu Menpan RB Rini Widyantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawi juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua,
bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif, yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN-RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga, namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu, Menpan RB Rini Widiantini dalam keterangan terbaru
mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya. Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak Anies. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif. Yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN-RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal formasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan formasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan
Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga, namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu, Menpan RB Rini Widiantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif.
yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN-RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga. Namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu Menpan RB Rini Widiantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan.
Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif. Yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN-RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal formasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan formasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga. Namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak.
pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu, Menpan RB Rini Widyantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak Anies. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Terungkap alasan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 ditunda. Diketahui dari web resmi menpan.go.id, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan lebih komprehensif. Yakni penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dikarenakan pemerintah akan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Dikutip dari Instagram resmi PAN RB, penyesuaian tersebut sangat diperlukan karena beberapa hal. Di antaranya selama penetapan TMT atau terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Lalu data soal verbasi pemerintah masih membutuhkan jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sementara itu sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Selain itu terdapat usulan verbasi dari instansi pemerintah yang tak perlu dimaksimalkan. Terkini diinformasikan pengangkatan calon ASN tahun 2024 untuk pengangkatan CPNS akan berlangsung pada Oktober 2025. Adapun sebelumnya peserta CPNS yang lolos seleksi hingga tahap akhir akan diangkat pada Maret 2025. Sementara itu untuk pengangkatan P3K juga mundur hingga Maret 2026. Nah,
Jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan berinisial M kini mengaku kebingungan. Pasalnya M yang lolos seleksi CPNS tersebut menganggur sementara buntut pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN diundur hingga Oktober 2025. Saat ini pihaknya mengaku kebingungan mencari penghasilan lantaran sudah resign. Diketahui M saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan kini ia tinggal di Pulau Sumatera bagian selatan. Pihaknya saat ini membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Kedati ayah ibunya pensiunan PNS, M menyatakan bahwa gaji kedua orang tuanya habis untuk potongan pinjaman. Sementara kakaknya sudah berkeluarga, namun ada kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Atas hal itu ia harus menanggung seluruh biaya listrik, BPJS hingga sembako. Sebelum resign, ia membiayai keluarga dengan bekerja di salah satu kantor konsultan arsitektur selama 3 tahun. Terkini M mengaku perjalanannya untuk lolos tes CPNS tidak mudah. Pihaknya sempat gagal berulang kali hingga akhirnya dinyatakan lolos CPNS pada 2024 kemarin. Bekerja menjadi PNS merupakan keinginannya seperti keinginan teman-teman sebayanya. Prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti menyebut pengangkatan CPNS dan P3K 2024 harus dipercepat agar tidak banyak yang menganggur. Hal ini disampaikan Aziz dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala BKN pada Kamis 6 Maret. Aziz mengusulkan pengangkatan CPNS bisa dilakukan pada Oktober 2025 dan untuk P3K pada Maret 2026. Sementara itu Menpan RB Rini Widyantini dalam keterangan terbaru mengungkap alasan dibalik penundaan pengangkatan CPNS hasil seleksi 2024. Pengangkatan calon aparatur sipil negara diundur ke Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mundur ke Maret 2026. Menurut Rini, pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan secara hati-hati. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawi juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026.